Baik, kita lanjutkan pembahasan ke skill keempat. Skill keempat dan kelima ini mirip-mirip karena sama-sama menggunakan participle. Bedanya skill keempat bahas present participle. Skill kelima bahas tentang past participle. Kalau kita simak di buku itu ada di halaman 80 dan 81 untuk skill 4 dan skill kelima. Maksudnya present participle itu apa di skill 4? Nah, maksudnya tuh gini. Contohnya. Ini ada satu kalimat. Kita cari nih mana yang menjadi subjeknya. Subjeknya pasti adalah yang di awal, the child. Verbnya yang mana nih? Ini ada dua. Ini ada, kok ada bentuk verb di sini ya? Ini ada verb itu apa? Wah, kita harus patut curiga nih. Harusnya kalau ada verb ing maka di sini depannya to be ya. Tapi di sini sudah ada to be. Ini juga verb juga dalam bentuk to be. Maka kita harus curigai. Nah, ini adalah bentuk pembahasan yang ada di skill keempat. Di mana ingat rumusnya selalu paten. One subject, one verb. Ingat, one subject, one verb. Ini selalu paten harus kita gunakan. Ketika kita sudah ketemu ada subjek, di sini ada verb, maka ini sudah tidak perlu dicarikan subjek atau verbnya. Loh, terus ini playing apa? Oh, playing berarti di sini fungsinya bukan sebagai verb karena verbnya sudah ada di sini yang tidak ganjil. Sedangkan playing, loh kalau mau jadi verb harusnya di sini cari to be-nya. Lah kalau di sini kita tambah to be, the child is playing in the yard is my son. Nanti jadi double verb. Maka jawaban yang is jelas keliru ya. Jawaban is jelas keliru. Jawabannya bukan was juga karena was itu to be, jelas juga bukan. Apalagi he. Kalau mau he harusnya ini menjadi apositif ya, sedangkan di sini bukan apositif dan kayaknya gini kalau apositif juga nggak akan pas, maka di sini jelas tidak. Nah, jawaban yang paling pas adalah yang now. Loh, kok now? Iya, kalau di situ now berarti di sini apa dong playingnya? Ini yang kita sebut dengan present participle. Jadi di sini fungsinya bukan sebagai verb ing lagi, tapi sebagai adjective. Itu yang kita sebut dengan present participle. Fungsi adjective sebagai apa? Jadi kalau misalkan kita artikan, maka jadi seperti ini. Anak yang sekarang sedang bermain, yang bermain di halaman adalah anak saya. Jadi artinya kalau misalkan di bahasa Indonesia itu artinya yang sedang. Kayak gitu. Kalau misalkan kita ganti di sini pakai cook misalkan, maka jadinya cooking. The child cooking in the yard is my son. The child awalnya di sini mungkin kita bisa sebutkan bahwa aslinya who is seperti ini. Who cooking. Tapi who is-nya kita hilangkan, kita reduce jadinya cooking saja. Awalnya di sini aslinya who is playing. Tapi ini kita reduce, who is-nya kita hilangkan, maka cukup playing saja. Kayak gitu. Maknanya yang sedang. Kayak gitu. Nah, kita lihat nih contohnya. Contoh soalnya ada 4 contoh soal. The companies the lowest price will have the most customer. Ingat, kita selalu paten dengan isi one subject, one verb. Maka kita cari dulu. Subjeknya adalah the companies. Apakah di sini sudah ada verbnya? Ya, ada will. Will have. Maka di sini verbnya. Maka karena sudah ada subjek, ada verb, di sini pasti adalah present participle. Kalau present participle bentuknya berarti ing ya, bentuknya ing, itu yang pertama. Dan yang kedua, no verb dalam hal ini to be, tidak ada to be, no verb dalam kurung to be. Maka yang ada to be-nya jelas salah, karena kalau ada to be-nya itu nanti jadi double verb. Di sini juga ikut jadi verb, maka salah. Ini tidak boleh.
kita coret yang ada verbnya, ada to be-nya. Nah, jelas. Ini tidak boleh. Nah, kalau present participle harus dalam bentuk verb ing, maka jawaban yang tepat yang tidak bentuk verb ing. Yang tidak dalam bentuk past participle, maksudnya yang B ya. Ini harus verb ing. Maka jawabannya adalah yang A. Contoh selanjutnya adalah yang nomor 2. Nomor 2 ada those travelers the trip on Delta should report. Maka di sini ada subject, ada verb, ada should report, verb ya. Ingat kemarin kita sudah bahas tentang should, will, segala macam. Maka yang kita cari di sini adalah present participle-nya. Kalau kita lihat yang tadi, maka no bentuk ing, kemudian no verb dalam bentuk to be. Maka jelas yang ada bentuk to be-nya kita hilangkan. Kenapa nggak boleh ada bentuk to be? Karena nanti jadi double verb. Jelas jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Yang A, ini yang paling tepat. Oke, kalau kita artikan maka the company is offering. The company, perusahaan-perusahaan yang menawarkan. Aslinya itu seperti ini. That are offering. Tapi that-nya kita reduce, kita hilang. Reduce clause namanya. Nah, ini juga sama. Those travelers who are completing. Tapi ini kita hilangkan, jadinya completing langsung seperti ini. Nah, untuk yang nomor 6 dan 7 kita bahas nomor 6. The speaker was trying to make his point was over. Nah, ingat kalau misalkan ada seperti ini, kata-kata yang digaris bawahi itu yang salah. Artinya, yang tidak digaris bawahi itu yang betul. The speaker sudah betul, to make sudah betul, point was juga sudah betul. Kemungkinan yang salah was trying, his often interrupted previously. Nah, ini sudah betul, maka ini jelas ini subjeknya, ini verbnya. Sudah ketahuan karena ini tidak mungkin salah. Maka kalau sudah ada subjek dan verb, maka kita tidak boleh ada double verb. Di sini ada double verb mana? Was trying. Harusnya cukup trying saja. The speaker trying to make his point. Nah, aslinya kan seperti ini. Who was trying. Kita reduce.